KKN merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Universitas Diponegoro, sekaligus untuk melaksanakan salah satu poin dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Kali ini, KKN dilaksanakan di Kelurahan Pelombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang secara berkelompok. Penerjunan tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 4 Juli secara online. Kelompok kami beranggotakan 6 orang dengan 4 fakultas dan juga 4 jurusan yang berbeda. Anggota yang pertama adalah Muhammad Irsad Khairi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Oceanografi. Anggota yang kedua adalah Adelina Putri Pitasarlina dari Sekolah Vokasi, jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Anggota yang ketiga adalah Berliana Ifada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Anggota yang keempat adalah Dias Aranandi Aldeviska dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Anggota yang kelima adalah Nia Oktaviani Anissa Putri dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Oceanografi. Dan yang terakhir, anggota keenam adalah Salsabila Hairunisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,6 juta jiwa. Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2 meter bawah permukaan laut hingga 340 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0% hingga 45%. Kondisi topografi Kota Semarang juga cukup unik, yaitu wilayahnya berupa dataran rendah yang sempit atau dikenal dengan Semarang Bawah, dengan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur Kota Semarang dan dikenal dengan sebutan Semarang Atas. Dataran rendah Kota Semarang hanya berjarak 11 meter dari garis pantai dan mencakup hampir 40% wilayah Kota Semarang. Sama seperti kota-kota pada umumnya, Kota Semarang Bawah juga terbagi ke dalam beberapa kecamatan. Salah satunya adalah wilayah Kecamatan Semarang Utara yang merupakan lokasi KKN kelompok kami berlangsung. Pun Kota Semarang dikenal sebagai kota metropolitan terbesar sekaligus jantung perekonomian di wilayah Jawa Tengah, faktanya masih banyak wilayah dengan perekonomian menengah ke bawah, yaitu salah satunya di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Pelombokan, yang merupakan lokasi berlangsungnya kegiatan KKN kami. Kelurahan Pelombokan merupakan wilayah kelurahan yang memiliki luas wilayah sebesar 34.900 hektar dan terbagi ke dalam 5 RW dan 47 RT dengan total jumlah penduduk mencapai 8.617 jiwa dan terbagi ke dalam 1.695 kepala keluarga dan mayoritas bekerja sebagai buruh. Beberapa permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Pelombokan diantaranya adalah maraknya penyebaran narkoba, aliran pembuangan air yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta meredupnya taman baca. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya berakar dari tingkat pendidikan, serta minat baca yang juga rendah oleh masyarakat Pelombokan. Hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang cukup tinggi antar RW di Kelurahan Pelombokan. Meskipun permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Pelombokan cukup kompleks, permasalahan tersebut dapat diperbaiki dengan melihat potensi yang ada. Beberapa potensi Kelurahan Pelombokan yang dapat digali adalah berbagai UMKM lokal di Kelurahan Pelombokan, adanya kampung 3 dimensi, dan aktifnya organisasi kemasyarakatan dalam mendukung keterlibatan wanita dalam pembangunan, seperti ibu-ibu PKK. Salah satunya adalah Bank Sampah Buncis yang berlokasi di RW 5, Kelurahan Pelombokan.
Buncis merupakan salah satu bank sampah yang menjadi wadah bagi masyarakat di sekitar RW tersebut untuk menyalurkan sampah rumah tangga yang kemudian diserahkan ke pengepul sampah. Selain menjadi tempat untuk menyetorkan sampah rumah tangga, Bank Sampah Buncis juga menjadi tempat bagi para pelaku kegiatan tersebut untuk bertemu dan berkumpul melakukan kegiatan positif lainnya. Program multidisiplin yang kami lakukan adalah pemberdayaan Bank Sampah Buncis guna meningkatkan kreativitas rumah tangga. Pemberdayaan yang kami lakukan berupa pemberian materi mengenai keselamatan kerja yang tujuannya adalah agar ibu-ibu yang berkegiatan di Bank Sampah Buncis dapat terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain memberikan edukasi mengenai keselamatan kerja, kami juga memberikan pengetahuan mengenai pengolahan karagenan menjadi minuman lezat penuh gizi dan juga menebarkan sebanyak 150 benih ikan air tawar. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan lahan yang telah tersedia di Bank Sampah Buncis tersebut. Materi lain membahas mengenai bijak bersosial media, di mana salah satu pembahasannya berisi mengenai anjuran untuk tidak menyebarkan berita hoax. Selain itu, mahasiswa KKN Undip juga memberikan edukasi terhadap ibu-ibu yang sering berkegiatan di Buncis mengenai pentingnya mengalokasikan uang, agar uang dapat disimpan dan digunakan dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Irmawati SEMM, Lurah Plumpuhan. Untuk harapan dari kami kelurahan untuk KKN kedepannya, alhamdulillah untuk KKN pada saat ini yang dilaksanakan oleh tim 2 di 2022 ini di Kelurahan Plumpuhan, alhamdulillah sudah lebih kreatif dari yang sebelumnya. Namun harapan kami untuk lebih bisa membawa kelurahan di masing-masing untuk kelurahan Plumpuhan khususnya, agar untuk ke depan untuk program KKN ini bisa semakin nyata mewujudkan program-program dari KKN untuk bisa membawa masyarakat untuk lebih baik, di mana program-program pembangunan ini seperti program kelurahan layak anak, dan untuk kelurahan yang pada saat ini kita siapkan adalah kampung-kampung tematik untuk membangun UMKM kita semakin hebat dan semakin maju. Saya harap untuk KKN di periode berikutnya bisa lebih menjadikan masyarakat, karena masyarakat itu butuh langsung terjun ke masyarakat, jadi tidak hanya diberikan sosialisasi, tetapi bagaimana cara masyarakat bisa lebih mengerti, misalnya dengan adanya terjun secara langsung, bagaimana caranya tidak hanya sosialisasi tapi langsung implementasi secara nyata di kehidupan mereka, sehingga mereka bisa lebih tahu bagaimana cara meningkatkan ekonomi, meningkatkan bagaimana dia untuk kelurahan bisa menjadikan kelurahan layak anak. Jadi kami berharap lebih bisa secara nyata terjun ke masyarakat langsung. Bapak, apa harapannya KKN untuk Kelurahan Plumpuhan? Ya, khususnya untuk adik-adik mahasiswa Undip, khususnya yang KKN di Kelurahan Plumpuhan, supaya fokus untuk menimba ilmu dan mengembangkan inovasi dan kreativitas, supaya nantinya bisa ditularkan di masyarakat luas dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kan kita bisa menerima program-program yang disampaikan ya Mbak ya kemarin ya, terus ya program-program yang disampaikan kan bermanfaat juga untuk kita, apalagi kan dari jenengan itu yang untuk safety
pemilihannya, cara apa ya, ini yang limbah-limbah berbahaya kan gitu ada toh. Terus yang dari, terima kasih juga kemarin bantuannya bibit, satunya lagi mengenai manajemen keuangan juga bagus. Terus yang sesuai dengan kekinian itu apa mengenai medsos itu juga bagus. Alhamdulillah untuk kita yang emak-emak yang gaptek kayak gini kan dapat masukan bahwa tidak harus dapat kiriman apa langsung di-share kan, harus disaring dulu kan gitu. Itu kan pembelajaran juga buat kita lebih berhati-hati. Karena kemarin salut anak-anak undip jos, apalagi yang datang banyak. Seneng aku kemarin. Bagian anggota kita yang nggak datang kemarin kan lihat videonya, kok ramu itu tua serak teko gitu loh. Padahal kan ya kita memang itu nggak kita setting toh, memang kenyataannya kan. Bener. Karena ya kita satu sudah interaksi pertama, kenal dulu, komunikasinya juga alhamdulillah baik. Jadi ini harus mengalir begitu saja kayak guyon antara ibu sama anak kan gitu. Iya Bu. Alhamdulillah pokoknya salut, positif. Insya Allah nanti kalau KKN datang ke sini lagi, open lah kita. Amin amin ya. Harapan kami, Kelurahan Pelombokan dapat menjadi kelurahan yang unggul dan tertib, serta mampu menjadi daya tarik wisatawan.